Perkenalkan, nama saya Kemal Taufik Sukarya. Dari kelas 11 IPA 3 saya akan mempresentasikan bab 5 tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Di bab 5 ini ada 3 poin. 1. Periodisasi sejarah Islam. 2. Kemajuan Islam pada periode klasik. 3. Tokoh-tokoh kejayaan Islam. A. Periodisasi sejarah Islam. 1. Periode klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagikan ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi integrasi dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. B. Fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan dari tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran dari tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern dari tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. C. Tokoh-tokoh kejayaan Islam. 1. Ibnu Rashid tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid, lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi Atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, Fas Al-Magal fi Ma'bain Al-Hikmat wa Asyariat. Ibnu Rashid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. 2. Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dan dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkholwat mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus.
3. Al-Kindi tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab, filosof orang Arab. 4. Al-Farabi tahun 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkan ibnu Uzlag Al-Farabi, lahir di Farabi, Transoxania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina dari tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina, lahir di Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Masyur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.